Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini, 27 Mei 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menyapa kita, namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudaraku yang terkasih, situasi yang kita hadapi saat ini merupakan kondisi yang abnormal atau tidak biasa. Suka atau tidak suka, kita harus menjalaninya. Ketika kita terpaksa harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, stay at home, kalau untuk beberapa hari, mungkin hal itu tidak akan menjadi persoalan. Itu kita anggap seperti liburan. Namun, jika dalam waktu yang cukup lama, bahkan berbulan-bulan, maka bukan tidak mungkin persoalan-persoalan baru akan muncul. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun merasakan stres. Bukan hanya sekedar tidak bebas keluar rumah, tetapi terutama adalah soal mata pencaharian yang terganggu atau bahkan terpuruk. Saudara-saudaraku, kalau mau jujur, semakin lama kita stay at home, maka akan sangat rentan terhadap masalah-masalah baru. Pepatah orang Batak mengatakan, Bakkoni hau nasopok do marsiososan. Pohon yang saling berdempetan sangat rentan saling bergesekan. Rasa stres yang terakumulasi bisa menjadikan kita sangat sensitif dan tidak stabil ketika berada di rumah bersama-sama dalam waktu yang lama. Kita menjadi mudah marah dan akhirnya berselisih. Jika sudah berselisih, kita akan saling melukai dan saling menyakiti. Akibatnya kebahagiaan kita pun hilang. Kalau kebahagiaan kita hilang, maka depresi dan putus asa akan menghancurkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak perilaku negatif yang muncul dan meningkat belakangan ini, khususnya dalam kehidupan keluarga. Misalnya seperti yang disebutkan dalam nas hari ini, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Perilaku-perilaku negatif yang demikian dikategorikan sebagai
keinginan daging. Kita tahu bahwa dampak keinginan daging ini akan merusak situasi damai, merampas kebahagiaan kita, dan menambah depresi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghindari hidup dalam keinginan daging. Namun kita dituntun agar kita hidup dalam roh, yaitu hidup dalam keinginan Tuhan. Orang yang hidup dalam roh tujuannya jelas, yaitu untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah jangan diartikan hanya sesudah kematian, sebab dalam hidup ini, saat ini, kita juga bisa merasakan dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Secara spesifik, ganjaran orang-orang yang hidup dalam roh akan beroleh damai sejahtera dan ketentraman besar. Siapa yang tidak mau mendapatkannya? Saudara-saudaraku, daripada kita berlelah-lelah memikirkan kapan wabah ini akan berakhir, seperti kata Pak Presiden Jokowi, lebih baik kita berdamai dengan COVID-19 ini. Jauh lebih baik jika kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal positif. Firman Tuhan hari ini berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya jelaskan satu persatu. Di urutan pertama dari buah roh adalah kasih. Itu artinya, dasar pertama bagi kita mengisi waktu saat ini adalah kasih. Kasih yang dimaksud bukan berfokus pada diri kita sendiri, namun pada orang-orang di sekitar kita. Kalau setiap orang, termasuk anggota keluarga, berlomba menunjukkan kasih, bukankah hidup kita semakin bahagia? Energi positif akan keluar dari diri kita jika kita fokus mengasihi orang lain. Setelah kasih, kita diajak untuk bersukacita. Kesedihan dan sikap murung tidak akan pernah membantu kita, malah akan memperburuk diri kita dan keadaan di sekitar kita. Itu sebabnya jangan lupa bersukacita bersama orang-orang terdekat kita. Orang yang bersukacita tidak akan menganggap stay at home sebagai bencana. Lagi pula, jika kita bersukacita, rasa bosan akan segera menyingkir. Yang ketiga, damai sejahtera. Dikatakan bahwa damai sejahtera itu tidak muncul secara tiba-tiba. Kita harus mengusahakannya. Damai sejahtera akan hadir jika kita mau saling memahami, saling memaafkan, saling menopang. Sebaliknya, jika kita tidak mau peduli dengan perasaan orang lain dan kita tidak mau mengalah, maka suasana akan semakin runyam. Keempat, jika selama ini menjadi orang sabar itu sulit, apalagi sekarang, kita butuh kesabaran 2 kali lipat menghadapi orang lain, termasuk anggota keluarga kita. Kelima, kita juga perlu bermurah hati. Menolong, membantu, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat secara tulus hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban bersama, itulah sebaiknya yang kita lakukan. Keenam dikatakan memperbanyak kebaikan. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Orang-orang baik dan yang bermurah hati tidak akan dibiarkan Tuhan melarat. Berbuat kebaikan di masa sulit, nilainya jauh lebih tinggi dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan kita juga sedang diuji saat ini, terlebih kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita semakin teruji saat menghadapi kesulitan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan karena persoalan hidup, sebab Tuhan justru sedang mendekatkan kita kepadanya. Setialah dalam doa dan ibadah kepada Tuhan. Kedelapan, kalau mau jujur, pasti nada suara kita agak meninggi belakangan ini. Yaitu salah satu efek dari stres. Kalau semakin bising atau ribut situasi di sekitar kita, itu akan membuat kita semakin tertekan dan tidak nyaman.
Maka marilah mulai hidup lemah lembut, termasuk dalam bertutur kata dan bersikap, supaya hidup kita semakin nyaman. Yang terakhir, soal penguasaan diri. Saat ini kita perlu mengendalikan amarah, mengendalikan keinginan duniawi, dan mengendalikan emosi-emosi lainnya, emosi yang negatif. Jangan biarkan diri kita tenggelam dan hanyut dengan situasi sulit ini. Jangan biarkan masalah hidup saat ini menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai masalah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, baiklah kita dipimpin oleh Roh Tuhan, supaya kita hidup tentram dan bahagia. Allah bermurah hati mencurahkan rohnya pada kita, supaya kita jangan celaka. Berilah diri dikendalikan oleh Tuhan, supaya kita berada di jalur yang benar, yaitu jalan menuju kedamaian, jalan menuju hasonangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kami bahwa ketika kami hidup dalam keinginan daging, hidup kami akan semakin tertekan, akan semakin banyak persoalan yang menimpa kami, dan akan semakin rusak persaudaraan, persekutuan, secara khusus di tengah-tengah keluarga yang pada saat ini masih terpaksa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau stay at home. Dan Engkau mengingatkan kami supaya setiap orang percaya hidup dalam Roh Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang menguasai kami, sehingga kami dimampukan hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kasih, kemurah hatian, hidup dalam sukacita, hidup dalam kepedulian, hidup dalam penguasaan diri. Ketika Roh Tuhan menguasai hidup kami, maka hal-hal positif akan keluar dari diri kami, dan hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Jika setiap orang menjadi berkat bagi orang lain, betapa bahagianya kami, betapa tentramnya perasaan kami menghadapi masa-masa sulit saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan tetaplah sadarkan kami, supaya kami selalu hidup di dalam Roh Tuhan, sehingga Roh-Mu nanti yang akan menuntun kami, sehingga kami beroleh ketentraman, beroleh kedamaian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas setiap orang percaya. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan akan menuntun kami ke dalam kedamaian. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.